Selamat datang di HT Nusantara. Salam bebas waktu, bebas uang, dan selalu positif dalam segala hal. Kenapa keajaiban datang kepada orang yang tenang? Dan kenapa di saat hati gelisah dan resah, rezeki sangat macet? Jika kamu pernah mengalami dan masih di dalam zona itu, ini berarti petunjuk agar bisa comeback, menjadi pribadi ketenangan membawa keajaiban. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelapangan dalam menjalani hidup. Semoga segala urusan dimudahkan, diberikan rezeki yang baik dan berkah, serta perlindungan dan keselamatan dunia akhirat bersama keluarga yang dicintai. Pada kesempatan ini, mari membahas sebuah pelajaran sederhana yang seringkali terlewat. Sebelum melanjutkan, mari berdoa agar diberikan pemahaman dan kemudahan dalam menyimak pembahasan ini. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan membawa manfaat. Konsep yang akan dibahas adalah tentang duduk diam, rezeki datang. Konsep ini bukan berarti tidak berusaha, melainkan memahami cara menempatkan ikhtiar dengan benar. Duduk diam, rezeki datang, bukan berarti hanya diam tanpa melakukan apa-apa. Ikhtiar tetap diperlukan, tetapi tidak perlu berlebihan sampai melelahkan batin. Ada kisah tentang Siti Maryam yang berada di mihrab, lalu datang makanan dari sisi Tuhan. Ketika ditanya dari mana datangnya, jawabannya adalah dari Tuhan. Padahal kondisi Siti Maryam saat itu tidak mudah, namun tetap diberikan kecukupan, perlindungan, dan keberkahan, hingga anaknya tumbuh dan menjadi nabi. Konsep ini bisa diterapkan dalam kehidupan. Duduk diam bukan berarti berhenti bergerak, tetapi menjadikan diri sebagai ladang yang baik. Rezeki diibaratkan seperti kupu-kupu. Jika dikejar, justru menjauh. Namun jika lingkungan dibuat indah, kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Tubuh dan kehidupan ini adalah ladang. Ladang itu diisi dengan kebaikan, ibadah, dan amal saleh. Ketika ladang terawat, rezeki akan menghampiri tanpa harus dikejar dengan penuh kegelisahan. Salat dijaga tepat waktu, dipahami maknanya, diawali dengan wudhu yang baik, ditambah dengan salat duha, tahajud, zikir, istighfar, dan sedekah. Semua itu menumbuhkan ketenangan dan memperluas keberkahan. Rezeki tidak hanya berbentuk uang. Kesehatan adalah rezeki yang sangat berharga. Ketika kesehatan dan kecukupan dipadukan, itu adalah nikmat besar yang patut disyukuri. Jauhi dosa, baik besar maupun kecil. Menjaga lisan, emosi, dan sikap terhadap sesama. Apapun posisi dan keadaan, tetap rendah hati dan tidak menyakiti orang lain. Dalam hidup, yang terpenting adalah menjadi pribadi yang bermanfaat, menjalani ibadah dengan benar, mengikuti tuntunan yang baik, dan mengisi hari-hari dengan kebaikan. Ketika itu dilakukan, rezeki akan mengikuti dengan sendirinya. Tidak perlu mengeluh berlebihan, tidak perlu memaksakan diri. Yang perlu dijaga adalah rasa syukur dalam setiap keadaan. Selalu ada alasan untuk bersyukur. Isi kehidupan ini dengan amal saleh dan niat yang lurus. Semoga diberikan keteguhan, kemudahan, dan kelancaran. Semoga segala kebutuhan dicukupkan, utang dilunasi, dan hajat dikabulkan dengan cara terbaik. Semoga apa yang disampaikan membawa kebaikan dan keberkahan. Dengan pemahaman itu, mari kita kembali pada cara menjalani hidup sehari-hari, agar hati lebih tenang dan langkah terasa lebih ringan. Kunci hidup tenang itu insya Allah simple. Yang pertama, yang tidak seharusnya diomongkan, tidak perlu kita omongkan. Yang kedua, yang tidak seharusnya dilihat, yang tidak perlu kita lihat. Dan yang ketiga, yang tidak perlu kita dengar, ya jangan kita dengar. Terkadang, memang bodoh amat itu bisa menjadi jalan terbaik supaya hidup kita bisa terhindar dari rasa iri, rasa marah, rasa dendam, dan rasa benci. Tahu tidak, kita seringkali mempersulit hidup kita sendiri.
terutama terhadap hal-hal yang tidak terlalu penting. Seringkali kita menambahkan sendiri masalah hidup kita yang sebenarnya bukanlah masalah besar. Hidup kita ini sudah penuh dengan tantangan. Jangan tambah lagi masalah-masalah yang tidak penting di dalamnya. Kalau duit kita masih belum cukup, tidak usah ikuti gengsi. Hidup secukupnya saja. Tidak usah ikuti kemauan untuk makan di restoran mahal, pakai pakaian bermerek, ganti handphone keluaran terbaru. Padahal handphone lama kita masih sangat bisa kita pakai. Lebih baik uang kita tabung atau kita investasikan. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Kita tidak mati kok kalau hidup sederhana dan sesuai dengan ukuran keuangan kita. Lebih baik makan di warteg, tapi uang untuk sekolah anak sudah tersedia semua. Lebih baik pakai pakaian sederhana daripada pakai pakaian bermerek tapi kepikiran utang kartu kredit yang harus kita bayar. Lebih baik pakai handphone biasa, tapi aman secara finansial. Hidup itu murah, yang mahal itu gengsi. Berjuang sampai kamu berada di titik yang nyaman dalam hal keuanganmu. Berjuang sampai kamu bisa membeli sesuatu tanpa melihat lagi harganya. Tapi harus sabar. Buat apa kita terlihat kaya seperti orang lain kalau ujung-ujungnya itu bisa mengganggu kesehatan mental kita? Kalau kamu gampang terpengaruh dan gampang membandingkan dirimu dengan orang lain, dan ujung-ujungnya kamu bisa insecure, ya jangan main media sosial. Jangan lihat apa yang seharusnya kamu tidak perlu lihat. Batasi semua akses yang bisa mengganggu kesehatan mentalmu. Yang kamu suka, yang bisa bikin kamu termotivasi, bisa bikin kamu ketawa, bisa bikin kamu nyaman, ya silakan ikuti. Kalau tidak suka, bikin kamu marah, terlalu problematika, bikin kamu insecure, ya tinggalkan. Hiduplah dengan caramu. Hiduplah dengan keadaanmu. Dan yang utama adalah bahagia itu kamu yang merancang. Kalau kamu punya teman yang sudah terlalu toksik, ya jauhi. Jangan kamu tetap saja di sana sambil mengeluh karena punya teman seperti itu. Baik dan suka menolong itu penting, tapi jangan sampai kebaikanmu itu dimanfaatkan oleh orang lain. Jauhkan dirimu dari orang-orang yang suka menjatuhkanmu. Tagih uang yang orang lain pinjam kalau kamu memang benar-benar butuh uang tersebut. Tidak usah pakai acara tidak enakan. Ngapain peduli dengan orang yang tidak peduli dan tidak bertanggung jawab? Kelilingi dirimu dengan hal-hal yang membuat kamu nyaman, dengan orang-orang yang membuat kamu nyaman. Terkadang menjauh dari seseorang itu bukan karena kita membenci dia, tapi kita cuma ingin menjauh dari perselisihan, pertengkaran, dan kesalahpahaman. Dan yang paling penting adalah kesehatan mentalmu. Kalau kamu tidak suka terhadap sesuatu yang dilakukan pasanganmu, sampaikan. Jangan cuma diam saja. Karena bagaimana dia bisa tahu apa yang kamu rasakan kalau kamu tidak sampaikan? Manusia itu diciptakan dengan rasa dan kepekaan yang berbeda-beda. Manusia itu diciptakan untuk punya hati, tapi manusia tidak dirancang untuk tahu isi hati orang. Kalau kamu merasa hidupmu di situ-situ saja, coba cek apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Apakah kamu sudah melakukan usaha secara konsisten? Apakah kamu sudah bekerja keras? Dengarkan, apa yang terjadi dengan kita saat ini karena pemikiran dan tindakan kita di masa lampau, dan apa yang terjadi dengan kita di masa yang akan datang karena pemikiran dan tindakan kita di hari ini. Kalau hari ini apa yang kamu lakukan masih sama saja dengan hari-hari kemarin, bisa dipastikan bahwa hidupmu akan sama saja seperti sekarang. Masalahnya itu ada di kamu. Kamu mau bergerak, kamu mau diam di tempat, itu adalah pilihanmu. Keduanya tidak pernah salah, tapi bersiaplah dengan segala macam konsekuensinya. Coba dicek, apakah kamu sudah melakukan sesuatu untuk mendekatkan kamu kepada tujuanmu. Kalau kamu sudah melakukan sesuatu tersebut, tapi belum ada progres, sabar, dan terus belajar untuk mencari cara-cara terbaik. Pelan-pelan saja, yang penting selalu ada progres. Jangan cuma mengeluh, tapi tidak pernah melakukan apa-apa untuk cita-citamu. Kalau kamu kurang banyak pengetahuan, ya banyak belajar, banyak baca,
dan banyak melakukan riset terhadap sesuatu. Perbanyak diskusi dengan temanmu yang berwawasan luas. Pakai waktumu untuk banyak diskusi dengan orang-orang itu, karena makin banyak yang kita tahu, kita akan merasa bahwa harus lebih banyak tahu lagi. Gimana mau berkembang kalau hari-harimu itu habis dengan handphone, habis dengan Netflix, dan hal-hal yang tidak berguna lainnya? Kalau kamu capek, istirahat. Kalau kerjaanmu banyak, ya fokus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jangan habiskan waktu kita hanya menyalahkan sana-sini, menyalahkan atasan, atau menyalahkan keadaan. Terkadang masalah hidup itu kita yang ciptakan. Terkadang juga kita terlalu mendramatisasi kejadian hidup kita, sehingga akan terasa seperti tidak ada harapan. Anehnya, seringkali itu kita lakukan dengan penuh kesadaran, kita sendiri yang membawa diri kita menuju keterpurukan. Mulai dari sekarang, prioritaskan dirimu, prioritaskan kesejahteraanmu, prioritaskan kesehatan mentalmu. Jangan mendramatisasi hal-hal yang membuat kita semakin terpuruk. Berhenti untuk mempersulit diri sendiri adalah sebuah kebijaksanaan. Dengan berfokus pada solusi, kita bisa membuat masalah kita menjadi peluang untuk tumbuh dan belajar. Terkadang membesar-besarkan masalah adalah sesuatu yang membuat kita makin terjebak dalam kegelisahan dan ketidakbahagiaan. Biarkan pikiran kita bersih dan hati kita tenang, sehingga kita dapat menemukan arti damai yang sesungguhnya. Jangan buang-buang waktu yang berharga ini dengan menyesali apa yang tidak terhindarkan. Nikmati perjalananmu dan selalu bersyukur. Dengan bersyukur, keajaiban, insya Allah, akan selalu terjadi. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi pengingat untuk menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih sadar, dan lebih bersyukur. Jalani hari dengan niat yang baik, langkah yang jujur, dan hati yang tetap rendah. Semoga Tuhan selalu menyertai setiap usaha, menjaga langkah kita, dan menghadirkan kebaikan dalam setiap perjalanan hidup. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang kita dengar, amati dan rasakan menjadi titik balik ke dalam diri agar menjadi tenang dalam segala hal apapun. Salam bebas waktu bebas uang.